STY layak untuk diapresiasi. Kenapa saya pikir ini pelatih yang luar biasa, meloloskan 3 tim di berbagai level. Sebelumnya kita tahu di U20 dia meloloskan ya, Piala Asia kita bicara. Tim senior di Kuwait akhirnya dia meloloskan yang nantinya akan bertanding pada tahun depan di antara Januari dan Februari. Sekarang tim U23 dia bawa untuk lolos. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga buat teman-teman uncle yang tengah menonton. Jadi guys, kali ini saya ingin mereaksi sebuah video di mana video ini merupakan seorang pengamat yang banyak membicarakan tentang sepak bola yang berada di Indonesia, yaitu Bung Ropan. Beliau sangat-sangat menganalisis ya tentang pembangunan dan juga sejarah tentang apa saja berkaitan tentang sepak bola yang berada di Indonesia. Dan kali ini guys, saya ingin mendengar dan juga mereaksi apakah yang dikatakan tentang hasil kejayaan malam tadi guys. Indonesia U23 berjaya mengalahkan Turkmenistan dari negara Asia. Bukanlah orang kata sukar, tetapi bisa memberikan satu kemenangan yang bagi saya sangat-sangat luar biasa guys. Ini merupakan juga kejayaan buat kali pertama Timnas Indonesia U23 lolos ke peringkat Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar pada tahun 2024. Apapun, kita akan sama-sama reaksi. Yaitu dengan judulnya STY, terima kasih kalian sudah kerja keras. Erick Thohir bangga, Federasi siapkan bonus. Dan ini merupakan channel Bung Ropan. Seperti biasa juga, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yo guys. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Bung Ropan. Dan kita berbicara tentang keberhasilan tim nasional Indonesia U23 yang lolos menciptakan sejarah pertama kali sejak Piala Asia U23 berlangsung pada 2013. Indonesia selama ini tidak pernah lolos dari kualifikasi. Dan inilah sejarah yang terjadi di Stadion Manahan Solo. Di bawah Shin Tae-yong, pelatih asal Korea ini, kita tampil luar biasa menjadi juara grup K. Menang 2 kali atas China Taipei 9-0 dan terakhir atas Turkmenistan dengan 2-0. Ini suatu hal yang sangat baik. Kenapa? Karena Turkmenistan adalah tim yang pada tahun kemarin di Piala Asia mereka sempat melaju sampai ke babak perempat final setelah mengalahkan Iran. Ada beberapa pemain, ya ada 5-6 pemain yang tetap dibawa oleh pelatih Ahmed Agamiradov ke Solo dan akhirnya mereka harus takluk melawan Indonesia. Kalau bisa dilihat dari pertandingan kemarin, memang ini milik kita. Kita pantas dan layak memenangkan pertandingan. Dari semua aspek, semua statistik kita unggul jauh. Benar. Bahkan 71% penguasaan bola itu sangat tinggi dibandingkan 29% yang ada di Turkmenistan. Turkmenistan sendiri hanya mendapatkan 1 on target dari 3 percobaan menembak mereka. Kita banyak sekali ya, kalau bicara dengan on target, lebih dari 6 on target yang kita dapat sepanjang pertandingan. Ya, dengan tembakan juga lebih dari 10 tembakan yang kita bombardir ke gawang Turkmenistan. Dan STY layak untuk diapresiasi. Kenapa saya pikir ini pelatih yang luar biasa, meloloskan 3 tim di berbagai level. Sebelumnya kita tahu di U20 dia meloloskan ya, Piala Asia kita bicara. Tim senior di Kuwait akhirnya dia meloloskan yang nantinya akan bertanding pada tahun depan di antara Januari dan Februari. Sekarang tim U23 dia bawa untuk lolos. Ya, saya pikir tidak ada pelatih seperti dia. Bentar guys, 3 generasi yang berbeda, Coach Shin Tae-yong berjaya ya ataupun lolos ke peringkat Piala Asia ya guys ya. Wow, U20, timnas U20, timnas senior, dan juga yang terakhir ini adalah timnas U23 di Qatar 2024. Wow, coach ya mampu berjaya guys dengan 3 generasi yang berbeda. Wah. Ya, sepanjang sejarah di Indonesia. Nah, untuk meloloskan 3 tim di 3 level berbeda. Hanya STY yang melakukan itu.
Dan STY kemarin usai pertandingan mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan kolektif, pekerjaan bersama, bukan karena kehebatan dia bilang. Jadi ini bagus ya, karena ini juga semua pemain diapresiasi, semua official yang ada ya, yang membantu dia. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang berhasil. Benar. Anak-anak sudah bekerja dengan keras, latihan yang bagus, mengikuti semua kemauan, keinginan yang dia mau, dan semua berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus di laga baik melawan China Taipei maupun melawan Turkmenistan. Dan pelatih Turkmenistan juga Ahmet ya, Agamiradov juga mengakui bahwa Indonesia tim yang baik. Wah. Ya, dia secara khusus juga sekali lagi mengatakan bahwa beruntung Indonesia punya pelatih seperti STY. Ya, kenapa? Karena ini pelatih yang sudah membentuk tim bagus sekali, sudah 3 tahun berada di Indonesia, dan Indonesia memiliki pemain-pemain bertalenta, pemain muda yang bagus, ya yang bisa punya skill, kemampuan yang baik, dan banyak juga bermain di luar, ya seperti Marcelino Ferdinand di Deinze, Elkan Bagot di Ipswich, ya Ivar Jenner, ada Rafael Struijk, Ado, dan juga di Utrecht. Jadi ini lengkap pemain-pemain kita, dan dia menyoroti bahwa dengan pemain-pemain yang lebih dari 6 pemain berada di tim nasional, bahkan ada 8 pemain yang bermain di U23 sekarang berada di tim nasional, ini luar biasa. Yang tidak ada di negaranya, di Turkmenistan. Tapi Indonesia memiliki itu, dan ini hal yang bagus yang dia tujukan kepada Sintayong. Nah, bagaimana dengan respon atau reaksi dari federasi? Dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir. Erick Thohir menyambut dengan baik. Sangat luar biasa di mata Erick penampilan dari tim Indonesia. Dan Erick mengatakan, ya kemarin, ini kemenangan demi kemenangan itu harus dijaga. Tradisi ini yang perlu dijaga. Ya. Perlu dijaga. Ini sudah pada track yang bagus. Jadi kita harus konsisten. Dan Erick bilang harus diapresiasi. Semua berjalan dengan baik. Kerja keras sekali lagi. Sama seperti STY mengatakan bahwa ini juga kerja keras dari semua. Ya, bukan hanya dirinya, tapi semua pemain juga bisa melakukan yang terbaik. Erick mengatakan demikian. Nah, federasi dalam hal ini tentunya harus mengapresiasi juga. Dan Erick sudah menjanjikan ada bonus terhadap para pemain tim nasional kita, tim U23 kita. Dan ini pasti akan direalisasikan ya ketika kembali selesai U23 ini. Dan tentunya akan dipikirkan. Soal nominal berapa itu tidak disebutkan, tapi pasti ada. Pasti ya, adalah. Karena anak-anak sudah melakukan ya pekerjaan mereka ya dengan tuntas. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan tentunya bagi negara, ya bagi Indonesia, bagi pencinta sepak bola, bagi netizen yang menggemar sepak bola nasional di berbagai level. Ya kemarin kita sudah sukses di FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan senior di Gelora Bung Tomo Surabaya. Dilanjutkan di Solo, kita sukses di U23. Makanya kemarin Erick itu sumringah, berbunga-bunga ya. Kalau melihat dari raut muka Erick Thohir ketika mendampingi Pak Presiden, Pak Jokowi yang berada di tribun di Stadion Manahan Solo. Nah, sekarang tinggal bagaimana mempersiapkan tim ini dengan sebaik mungkin ketika kita harus menuju ke Qatar. Karena 2 tim ini akan ke Qatar ya. Pada bulan Januari sampai Februari tahun depan tim senior yang akan menuju Qatar, dan tim U23 kita nantinya juga akan menuju Qatar pada bulan April dan Mei. Nah, sebagian besar dari pemain-pemain yang ada di U23 kemarin itu akan bermain di Qatar di tim senior. Jadi ini yang bilang luar biasa bahwa bisa dicatat ya, selain ada Hernando Ari di bawah Mistar, ya kemudian ada Rizky Ridho, kapten ke-11 U23, Elkan Bagot, ada Pratama Arhan, kemudian ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Witan Sulaiman. Ada 8. Bukan tidak mungkin dari tim U23 ini STY juga akan mengambil ya, beberapa pemain akan bermain di tim senior. Ya, katakan Rio Fahmi. Kemarin Rio Fahmi bagus. Kalau menurut saya lihat, wah, tampil oke, sangat percaya diri. Makanya dia selalu dipertahankan oleh STY yang bermain di sisi flank kanan. Ya, tentunya Pratama ada di kiri. Nah, dia bukan tidak mungkin dia akan diambil juga untuk masuk. Arkan Fikri juga punya potensi besar untuk bisa masuk ke tim nasional. Ya, di samping juga ada Ramadan Sananta.
Jadi bisa dibayangkan bahwa bisa ada 11 pemain yang ada di tim U23 saat ini yang kemudian nantinya direkrut oleh STY bermain di Qatar bersama dengan tim senior, bersama dengan Jordi Amat, Mark Locke dan kawan-kawan. Benar. Nah, ini yang menjadi bangga ya buat kita semua bahwa kita punya tim nasional yang saat ini sangat mewah. Jantungnya ya para pemain saat ini itu ada di tim U23 ya untuk bisa bermain di tim senior ya. Jadi sekali lagi selamat atas keberhasilan tim U23 kita. Dengan saya Bung Ropan masih berada di Kota Solo dan segera akan kembali masih berada ke di Kota Jakarta Solo. Seiring dengan usai kemarin laga Indonesia melawan Turkmenistan. Sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan Anda juga channel saya tidak akan berkembang dengan baik. Dan saya akan memberikan informasi-informasi terbaik seputar sepak bola Indonesia untuk Anda semua. Ciao. Mantap Bang Ropan. Oke guys, demikianlah sebentar tadi pernyataan dari Bung Ropan. Beliau telah memberikan satu informasi yang bagi saya sangat-sangat terbaik, dengan informasi, dengan cara penyampaian beliau membuatkan kita sangat faham kenapa ya timnas Indonesia dari timnas Indonesia U20, timnas nasional ataupun senior, dan terakhirnya timnas U23 dengan generasi yang berbeda tetapi lolos ke Piala Asia guys. Dan yang paling penting guys, di timnas U23 itu ada seramai 8 guys ya, mereka ada di timnas nasional. Jadi ini akan mereka nampak bahwa pengalaman mereka di timnas nasional dan juga mereka berada juga di timnas U23 itu bisa memberikan kekuatan yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Tampilan mereka itu akan membiasakan lagi mereka di antara timnas nasional dan juga timnas U23. Dan sekurang-kurangnya lebih kurang ada 11 pemain apa yang dikatakan oleh Bang Ropan tadi itu bisa lolos masuk ke timnas nasional untuk memperkuatkan lagi skuad di bawah bimbingan Coach Sinteyong. Karena apa yang saya dapat lihat, kebanyakan apa yang diletakkan ataupun cara taktikal Coach Sinteyong ini, bagi saya beliau sangat berani untuk menampilkan pemain-pemain muda untuk bermain di timnas nasional ataupun di timnas U23. Jadi satu kejayaan sangat-sangat luar biasa apa yang dikatakan oleh Abang Ropan, sangat-sangat apresiasilah, dan beliau sangat memuji apa yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh Coach Sinteyong. Dan pastinya akan ada bonus guys. Itu yang paling penting. Bila ada bonus, akan bisa lagi mempertingkatkan motivasi dan juga komitmen dalam bermain, dan juga memperkuatkan lagi ya timnas Indonesia itu ke arah yang lebih baik lagi selepas ini. Jadi apapun satu informasi yang bagi saya sangat-sangat baik untuk kita dengar, agar kita dapat tahu sedikit sebanyak tentang apa saja berita informasi terbaru yang ada pada Bung Ropan ini. Jadi guys, menurut kalian bagaimana guys? Saya sangat-sangat suka apa yang dikatakan oleh Bung Ropan, karena pernyataan beliau itu membuatkan kita lebih faham mendalam tentang sepak bola yang berada di Indonesia khususnya ya guys ya. Jadi itu saja Dengkel, insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.